Pada zaman dahulu kala, terdapat orang yang bernama Ad. Ia mempunyai dua orang anak laki-laki, seorang bernama Syadad dan yang lainnya bernama Syadid. Keduanya menjadi raja yang diktator. Tetapi kemudian Syadid meninggal, tinggallah Syadad sendiri yang menjadi penguasa dunia. Dia seorang raja yang banyak membaca kitab. Suatu ketika, dia mendengar tentang cerita surga. Dia berkata, "Aku akan membangun surga di muka bumi." Kemudian, ia memusyawarahkan rencana itu bersama raja-raja yang berada di bawah kekuasaannya. "Sesungguhnya aku ingin membangun surga sebagaimana yang diceritakan dan digambarkan oleh Allah dalam kitab sucinya." Mereka berkata, "Segala urusan terserah padamu, karena dunia ini seluruhnya berada di dalam keputusanmu." Selanjutnya Syadad memerintahkan kepada para pembantu-pembantunya agar mengumpulkan emas dan perak dari dunia timur sampai dunia barat. Kemudian mereka mengumpulkan tukang-tukang dan para ahli bangunan untuk dilakukan penyeleksian dan memiliki 300 ahli bangunan. Dan memilih 300 ahli bangunan. Masing-masing ahli bangunan itu memiliki 1.000 anak buah. Mereka berkeliling selama 10 tahun untuk mencari lokasi yang tepat, dan mereka menemukan lokasi di suatu daerah yang bagus. Di sana terdapat banyak pohon dan sungai-sungai. Mereka mulai membangun surga seluas 1 pos persegi. Batu batanya berupa emas dan perak. Setelah pembangunan surga selesai, mereka mengalirkan sungai-sungai di dalamnya dan menanam pohon-pohon yang dahan-dahannya terdiri dari perak dan ranting-rantingnya emas. Mereka membangun istana-istana dari yakut merah dan jamrud putih, menggantungkan mutiara dan yakut pada dahan-dahan pohon, serta menaburkan mutiara dan luk-luk ke dalam sungai-sungai itu, juga misik dan anbar di atas sungai-sungai dan pohon-pohon itu. Setelah pembangunan surga selesai, mereka memberitahukan kepada Raja Syadad. Maka Raja Syadad dan keluarga serta para pembantu kerajaannya berangkat menuju ke surga itu. Bahan-bahan bangunan yang berupa emas dan perak diperoleh dengan merampas dan mengambil paksa secara zalim, sehingga tidak ada emas yang tersisa sedikit pun, kecuali sekedar 2 dirham yang ada di leher anak yatim. Dan mereka pun mengambilnya secara paksa darinya. Anak yatim itu menengadahkan wajahnya ke langit, saya berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau maha tahu apa yang diperbuat oleh penguasa zalim ini terhadap para hamba-Mu, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, tolonglah kami, wahai Tuhan, yang memberi pertolongan terhadap orang-orang yang meminta tolong." Doa anak yatim itu diaminkan oleh para malaikat yang ada di langit. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril. Setelah rombongan Raja Syadad menempuh perjalanan menuju surga yang baru dibangun itu sejauh perjalanan sehari semalam, malaikat Jibril berteriak keras dari langit, sehingga mereka semua binasa sebelum sampai ke surga itu. Tidak ada seorang pun yang tersisa, baik yang kaya maupun yang miskin, dan tidak pula tersisa seorang raja pun yang tunduk pada Syadad, disebabkan doa anak yatim yang dianiaya itu. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah melakukan perjalanan di antara langit dan bumi, hingga ia sampai pada suatu laut yang sangat dalam. Dia melihat gelombang besar yang mengerikan. Lalu ia menyuruh angin agar berhenti, maka angin pun berhenti. Selanjutnya Nabi Sulaiman menyuruh Ifrit agar menyelam ke dalam laut. Ifrit pun menyelam. Ketika sampai di dasar laut, ia melihat sebuah kubah dari mutiara putih yang tidak berlubang. Ifrit mengeluarkan kubah itu dari dasar laut dan menghadirkan di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merasa kagum melihat kubah itu
ia berdoa kepada Allah, lalu pintu kubah itu terbuka dan ternyata di dalamnya terdapat seorang pemuda yang sedang bersujud. Nabi Sulaiman berkata, "Siapakah kamu? Apakah kamu malaikat, jin, ataukah manusia?" Pemuda itu menjawab, "Aku adalah manusia." Sulaiman bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kemuliaan semacam ini?" Pemuda menjawab, "Sebab berbakti kepada kedua orang tua." Ceritanya begini, ketika ibuku telah lanjut usia, aku menggendongnya di punggungku. Doa ibuku adalah, "Ya Allah, anugerahilah anakku ini sifat qanaah dan jadikan tempatnya sepeninggalku nanti di suatu tempat, tidak di bumi dan tidak pula di langit." Setelah ibuku meninggal, aku berjalan di tepi pantai. Tiba-tiba aku melihat kubah dari mutiara di laut. Aku pun mendekatinya. Setelah aku di dekat kubah itu, pintu kubah terbuka dan aku pun masuk ke dalamnya. Atas izin Allah, kubah itu tertutup lagi setelah aku masuk ke dalamnya. Aku tidak tahu apakah aku berada di udara ataukah di dalam bumi. Allah selalu memberiku rezeki di dalam kubah itu. Nabi Sulaiman bertanya, "Bagaimana Allah memberimu rezeki di dalam kubah itu?" Si pemuda menjawab, "Ketika aku merasa lapar, Allah menjadikan pohon yang berbuah di dalam kubah itu, dan dengan buahnya itulah Allah memberi rezeki padaku. Dan jika aku haus, Allah mengeluarkan sumber air di sana yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, serta lebih dingin daripada es." Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Bagaimana kamu bisa mengetahui siang dan malam di sana?" Pemuda menjawab, "Ketika pagi hari tiba, kubah menjadi putih, sehingga aku tahu itu waktu siang hari. Dan apabila matahari terbenam, kubah berubah menjadi hitam, sehingga aku tahu bahwa waktu malam telah tiba." Lalu Sulaiman berdoa kepada Allah. Lalu pintu kubah itu menutup, sedang pemuda tersebut berada di dalamnya, kembali seperti semula. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam berdoa dalam munajatnya, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah padaku teman dudukku di surga." Allah berfirman, "Pergilah ke suatu daerah yang ada pasarnya. Dan di pasar itu, di sana terdapat seorang laki-laki tukang jagal, penjual daging yang wajahnya begini. Dia adalah temanmu di surga." Musa alaihissalam pergi ke tempat dimaksud di toko yang ada di pasar itu. Dia berhenti di sana sampai matahari terbenam. Si tukang jagal itu mengambil sepotong daging lalu melemparkannya ke dalam keranjang. Ketika orang itu beranjak pulang, Musa berkata, "Apakah Tuhan bersedia menerimaku sebagai tamu?" Tukang jagal berkata, "Ya, baiklah." Maka Musa alaihissalam berjalan bersamanya hingga masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, tukang jagal itu berdiri, mengambil sepotong daging lalu memasaknya dengan kuah yang lezat. Kemudian ia mengeluarkan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat seorang wanita tua yang lumpuh. Seakan-akan wanita itu seperti anak burung merpati. Laki-laki itu mengeluarkannya dari tempatnya lalu mengambil sendok dan menyuapi wanita tua itu sampai kenyang. Dia mencuci bajunya, mengeringkan dan memakaikan pakaian itu padanya. Kemudian ia mengembalikan ke tempatnya sebagaimana semula. Wanita tua itu bergerak-gerakan bibirnya. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku melihat dari mimik bibirnya." Ia berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku sebagai teman duduk Nabi Musa di surga." Selanjutnya, laki-laki itu menempatkan tempat orang tuanya itu, keranjang yang di dalam terdapat orang tuanya di tiang kayu. Nabi Musa berkata, "Apa yang kamu perbuat itu?" Tukang jagal itu menjawab, "Ini adalah ibuku yang sangat lemah sehingga tidak dapat duduk." Musa berkata, "Bergembiralah kamu, aku adalah Musa,
kamu adalah teman dudukku di surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk masuk surga berkat kemuliaan Asma Husna dan berkat kemuliaan seorang nabi yang paling mulia di antara semua makhluk. Hikayat ini mengandung pelajaran yang dalam, maka renungkanlah dan petiklah hikmahnya. Diceritakan Syahdan, seorang majusi, datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia meminta agar Nabi Ibrahim bersedia menjamunya. Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Aku tidak akan menjamu kamu sampai kamu keluar dari agamamu dan meninggalkan agama majusi yang kamu peluk." Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kamu tidak bersedia menjamunya sampai dia keluar dari agamanya. Apa yang membahayakanmu? Seandainya kamu menjamunya malam itu, padahal kami memberinya makan dan minum selama 70 tahun, sedangkan dia ingkar kepada kami." Ketika pagi hari tiba, Nabi Ibrahim mencari orang majusi itu. Beliau menemukannya kembali dan bersumpah memintanya agar dia bersedia dijamu. Orang majusi itu berkata, "Aku heran dengan sikapmu. Kemarin kamu menolak menjamu aku. Sekarang justru kamu mencari dan meminta supaya aku bersedia kamu jamu. Kamu itu bagaimana?" Nabi Ibrahim memberitahukan kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku mengenai persoalan kamu begini dan begini." Majusi berkata, "Sampai sejauh itukah perhatian Tuhan yang menguasai segala raja-raja dan mengaku sebagai Tuhan kepadaku? Ulurkan tanganmu dan sambutlah tanganku. Sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah."